Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Naili Lumaati Nur MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika Pendidikan serta teman-temanku yang aku cintai dan aku banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Zaid Kulwafa, NIM 1810110022. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang uji hipotesis proporsi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Dan materi ini saya susun dan saya kutip dari kanal YouTube Dina Fakhriana. Selanjutnya dapat kita ketahui uji hipotesis proporsi Pi. Yang pertama yakni misalkan dipunyai populasi binomial dengan proporsi peristiwa A adalah Pi. Untuk menguji parameter proporsi Pi, diambil sebuah sampel acak berukuran N dari populasi dan menghitung proporsi sampel peristiwa A sebesar X per N. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa Pi merupakan proporsi populasi. X di sini berarti yang berhasil memenuhi peristiwa A dan N merupakan sampel acak dari populasi. Setelah itu kita dapatkan statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis deskriptif proporsi adalah rumus Z sama dengan X per N min P0 per akar P0 kurung buka 1 per P0 1 min P0 kurung tutup per N. Dapat kita ketahui bersama Nah, setelah itu kita lihat uji hipotesis proporsi Pi dengan menggunakan uji dua arah. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Terdapat 5 langkah di sini. Langkah pengujian hipotesis yang pertama yakni hipotesis pengujian, di mana H0 dinyatakan Pi sama dengan P0, H1 dinyatakan Pi tidak sama dengan P0, dengan P0 sebuah harga yang diketahui atau sebuah nilai yang diketahui. Langkah yang kedua yakni menentukan besarnya taraf signifikasi alfa. Dilanjutkan langkah yang ketiga yakni statistik hitung berdasarkan dua penelitian atau sampel yang diambil dengan rumus yang telah kita paparkan tadi, yakni Z sama dengan X per N dikurangi P0 per akar P0 kurung buka 1 min P0 kurung tutup per N, dengan XN dinyatakan adalah proporsi peristiwa A dari sampel dan P0 proporsi yang diuji. Langkah yang keempat yakni kriteria pengujian. Dapat kita ketahui tolak H0 jika Z hitung kurang dari min Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Selain itu H0 gagal ditolak. Lalu langkah terakhir atau langkah yang kelima yakni menarik simpulan berdasarkan hasil dari 3 dan 4. Baiklah, kembali lagi kita ambil contoh. Yang pertama dengan soal pengembangan metode pembelajaran haji dan umroh mengklaim bahwa metode pembelajaran yang dipakainya mampu membuat 90% peserta didik mencapai nilai 80 pada materi haji dan umroh. Secara random diambil 33 peserta didik dan diberikan pembelajaran materi haji dan umroh berbantuan metode pembelajaran haji dan umroh menggunakan metode pembelajaran A yang dikembangkan. Hasilnya 30 peserta yang mencapai nilai 80. Lalu tugas kita yakni menyelidiki dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, apakah benar yang diklaim oleh pengembang tersebut ataukah salah. Nah, selanjutnya
dapat kita selesaikan soal tersebut dengan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, yakni ada 5 langkah. Kita ketahui dulu di mana X adalah 30, sedangkan N adalah 33 dan P0 90% atau 0,9. Langkah yang pertama yakni kita tentukan hipotesis pengujian dahulu di mana H0 dinyatakan Pi sama dengan 0,9 atau proporsi peserta didik mencapai 80 pada materi haji dan umroh menggunakan metode pembelajaran A adalah 90%. Lalu diketahui bahwa H1 dinyatakan Pi tidak sama dengan 0,9, bahwa proporsi peserta didik mencapai nilai 80 pada materi haji dan umroh menggunakan metode pembelajaran A itu tidak sama dengan 90%. Setelah itu kita tentukan besarnya taraf signifikasi alfa. Ditentukan bahwa alfa sama dengan 5%. Setelah itu langkah selanjutnya yakni menentukan statistik hitung. Dapat kita hitung menggunakan rumus yang telah tadi kita sampaikan bersama, yakni Z sama dengan X per N min P0 per akar P0 kurung buka 1 min P0 kurung tutup per N. Setelah itu, setelah rumus kita tulis, kita masukkan angkanya, yakni X diduduki angka 30, sedangkan N itu 33, jadi 30 per 33 min 0,9 per akar 0,9 kurung buka 1 min 0,9 kurung tutup per 33, maka diperoleh nilai 0,17. Setelah statistik hitung kita kerjakan atau kita telah temukan nilainya, maka kita lanjutkan dengan langkah penentuan kriteria pengujian. Tolak H0 jika Z hitung kurang dari min Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Nah, lalu kita masukkan angkanya bahwa Z hitung tadi karena alfanya 5% per 2 jadi 0,025, jadi Z nya nilainya 0,025. Lalu dapat dihitung Z hitung kurang dari Z kurang dari 1,96 atau Z hitung lebih dari 1,96. Karena Z hitung sama dengan 0,17 berada di luar daerah penolakan H0, maka H0 gagal ditolak. Setelah itu, langkah yang terakhir yakni simpulan. Dapat kita simpulkan dalam tingkat kepercayaan 95%, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang dibuat oleh pengembang mampu membuat 90 peserta didik mencapai nilai 80 pada materi haji dan umroh. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.